يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن أهل الكرام الوجه ثم التابعين وصحبه تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم لي خمسة نطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa barakatan rahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktub bismillahirrahmanirrahim min wajhil a'la al-mabadi da'imil baqi al-mughallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahidil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam min kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita membacakan Fatihah untuk orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita, tetangga kita, lingkungan kita, provinsi kita, sampai dengan nasional kita, sampai dengan negara kita, sampai dengan saudara-saudara muslim kita di belahan dunia lainnya. Semoga dengan kajian kita ini mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, mereka yang sedang belajar menuntut ilmu dimudahkan ilmunya, mereka yang sedang promosi mendapatkan jabatan promosinya, mereka yang sedang pitching tender dimenangkan tendernya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh semua pihak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil qalana abwaabal khair. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wal muzakkar wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hasalat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa imsan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa barakati hadzal maktab Qissasul Anbiya muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'ana fid dharain wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina ajmain. Hari malam ini episode yang ke-122 di podcast Said Dery yang bermakna perkataan Tuan Burderi atau Tuan Burderi itu sendiri, yang punya kitab halaman 65
mengenai majlisus fi qissatin sholihin alaihissalam, dalam membahas duduk perkara kisah-kisah Nabi Allah Sholeh alaihi salatu wassalam. Qalu, dikatakan, banyak yang mengatakan wa kana aqarun naqatu yaumal arba. Dan pembantaian, hari pembantaian adalah hari arba, hari Rabu. Faqala lahum Sholeh alaihissalam, dan maka mereka berkata kepada Sholeh alaihissalam, hina, ketika saluhu, mempertanyakannya mereka, an waktil azabi wa ayatuhu. Jadi pengeksekusian ontanya Nabi Allah Sholeh itu hari Rabu. Kemudian setelah mereka membunuh ontanya dan anaknya Nabi Allah Sholeh, mereka nanya kapan waktunya azab itu ada dan tanda-tanda kebesarannya. Innakum sesungguhnya kalian tusabbihuna subuh. Ya, ini di waktu subuh, qurratun muannisun wa wajuhakum musfarrah. Memasuki di waktu pagi, tusabbihuna subuh. Ketika kalian qurratun muannisun, apa tadi? Ini primbon kemarin ya, pertemuan di 121. Mu'nis itu hari Kamis, Mu'anis hari kebaikan, hari manusia, hari kemanusiaan, memanusiakan. Burroh tawe. Nah, kalau ada yang mau kritik saya dengan sangat senang, menjatuhkan ataupun itu membangun, kritik membangun. Jadikan itu ya menghinakan, kritik itu membangun. Burroh saya lupa ini, ladri. Intinya di Kamis yang burroh. Wa wujuhakum musfarratun. Dan wajah kalian, kaumnya Nabi Allah Sholeh ini, kata Nabi Sholeh, akan menguning. Summa tusabbihuna, kemudian di waktu subuhnya, yaumal aruba, yaitu hari aruba, karena itu Jumat, wa wujuhakum muhammirah. Jadi Kamis kuning, Jumat memerah. Summa tusbihuna yauma syibar. Kemudian hari syibar. Kemudian di pagi hari, di waktu hari Sabtu, wa wujuhakum muswaddatun. Aswad, menghitam. Dari kuning ke merah ke hitam. Kamis, Jumat, Sabtu. Summa tusabbihukumul azabu yaumul awal. Kemudian di pagi hari al-awal atau ahad, ini hari Minggu. Sebenarnya nggak ada kata Minggu ya, adanya hari ahad. Inilah hari kalian akan diazab. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad di dalam Khosaisul Ummat Muhammadiyah karangan Sayyid
Alwi al-Malaki al-Hasani, bahwa kita itu selama masih ada orang yang istighfar, azab tidak ada yang akan menimpa kita. Lain hal ini Nabi Soleh udah memperingatkan, jangan dibunuh onta sama anaknya. Dibunuh juga. Ya udah, Nabi Soleh akhirnya terjadilah adu janji Allah. Azamatu aduna, inilah yang kami janjikan kepada kalian. Pas bahu yaumal khamis, maka pada hari Kamis, wa wujuhum sarakan nama tuliat bil khuluqi saghurahum wa kabirahum zikruhum wa anisahum. Kalau kita ngungkep, saya jadi ketawa gitu. Kok manusia-manusia pada zaman Nabi Allah Soleh, kaum Samud ini, itu hari Kamis kuning, seperti diungkep. Kalau ayam ya diungkep, kalau kita mau goreng, mau bakar, atau ikan gitu ya, dicuek ya, bahasa ikan dicuek. Kalau ayam diungkep, dendeng diungkep. Kenapa ikan dicuek? Padahal sama-sama kegiatan mengkuningkan gitu. Ngasih daun serai sama kuning gitu. Awalnya berubah warna jadi kuning-kuningan lah gitu. Nah ini kaumnya Nabi Allah Soleh, hari Kamis itu seperti kan nama tuliat bil khuluqis saghirahum wa kabirahum zakarahum wa anisahum wa unsanahum. Yang kecil, yang besar, yang perempuan maupun yang laki-laki, seperti tuliat bil khuluq, diolesi uangnya khuluq disebutnya gitu. Jadi kayak mereka udah mempersiapkan diri gitu. Ini ada rahmat Allah juga berarti ya. Orang mau mati di balsemi, seperti di balsemi, jadi kuningin. Fatolabuhu Fatolabuhu, maka dicarinya li kita luhu. Oh sorry, saya kelewatan nih. Ada satu kalimat saya lupa. Fai konu, maka yakinlah bil halaki, dengan kehancuran, warofu, dan mereka paham anna sesungguhnya solehan Nabi Allah Soleh ini alaihi salatu wassalam, siapa itu Nabi Allah Soleh, kod sungguh sodakohum, sangat benar amat apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Qatalabuhu liya kotaluhu. Ini ada jamak ya. Kotalu gitu. Kotalabu. Mereka mencari itu semua ketika hari Kamis, pengen bunuh Nabi Allah Soleh. Liya kotaluhu, hunya kepada Nabi Allah Soleh. Waharaja Soleh, maka keluarlah Nabi Allah Soleh alaihi wasallam hariban, ya, melarikan diri, minhum, daripada mereka, hatta sampai lihaki illa butuni min samudin yuqalu lahum banu Ghanam. Ada salah satu badan di bawah puternya badan. Jadi dimaknai begini ya. Jadi Nabi Allah Soleh ini lari, kemudian dia menemui salah satu kabilah kaum Samud, yaitu Bani Ghanam. Butuh namin Samud yuqalu lahum, yang dikatakan Bani Ghanam. Panazalu, maka dia di situ turun, maksudnya menetap. Ala saya dihim rijalun
minhum yuqalu lahu Nufail wa yakunu Aba Hadib bahwa musyrik. Nufail wa yakunu Aba Hadib. Udah. Nabi Allah Soleh pergi tuh karena dia mau membunuh. Kemudian dia berlindunglah, mencari suaka ke orang yang bernama Nufail atau Abu Hadib, Abu Hudab, bahwa musyrikun, dan dia ini orang yang tidak percaya kepada Nabi Allah Soleh. Bahu anhum, maka ghaib, disembunyikan, dihilangkan dari mereka, anhum falam yaqdiru, sehingga mereka tidaklah mampu alaihi, untuk menemukan Nabi Allah Soleh. Faqadu ala ashabi soleh, akan tetapi mereka besoknya ini godaan kodu, ini kan ada banyak orang itu. Besoknya ala ashabi soleh, sahabat-sahabat Nabi Allah Soleh, yuazibunahum liya daluhum alaihi, untuk mengintegrasi, menanyakan, diseksa ini pengikut Nabi Soleh, di mana Nabi Soleh, sama kaum Samud yang pada menguning, yang sudah. Berarti ini kejadiannya hari Jumat, gitu ya. Kamis dia udah menguning, dia cari Nabi Soleh nggak ketemu. Jumatnya diseksa tuh pengikut Nabi Soleh, ditanyain, nah di mana Nabi Allah Soleh? Faqala rajulun min ashabi sholihin yuqalu lahu, maka berkatalah seorang remaja pria min ashabi soleh, dari pengikut Nabi Allah Soleh, dia berkata, Mubda bin Harim bin Hurm bin Harim, ya Nabi Allah, dibilang begini si Mubda ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innahum, sesungguhnya mereka, yu'azibunana, menyiksa kami, linudalihim, mereka menginterogasi kami atau mencari bukti-bukti, dalil kan bukti-bukti itu, alaika, atas diri kamu, ufannidulahum, bolehkah, ufannida, bolehkah saya ngasih tahu kamu? Kemudian kola, nah kata Nabi Allah Soleh, ya udah kasih tahu aja dah gitu, tapi sekalian diseksa gitu. Fadalahum alaihi mubda fa'atu Aba Hadaib fakallamahu fi zalika, maka menunjukkanlah si rajul ini, siapa itu rajulnya tadi saya lupa, pemuda ini yaitu Mubdi bin Hurum, ke Abu Hadib, dan dia mengatakan seperti itu, kalau dia ini diseksa gitu. Faqala, kemudian siapa yang mengatakan ini, yaitu si Abu Hadab, ya wa ini ya, Nabi Allah Soleh bersama saya, oleh salakum ilaihi sabil, akan tetapi kalian tidak akan mampu. Nah di sini mungkin bisa kita tafsirkan bahwa Nabi Allah Soleh ini udah pergi ke jalan yang lain, ilaihi sabil. Faradu, maka aridu, berpaling, anhu wa tarakuhu, dia tarokah, berpisah, dia berpaling, karena ya udah langsung ditinggal aja si Abu Harib ini.
wasaghalohum anhu ma anzalallahu ta'ala ma anzalallahu ta'ala bihim min azabuhu. Saghalohum kullu saghalu, karena mereka nih pikiran kaum Samud yang akan diazab ini dengan membunuh Nabi Soleh. Mungkin ini orang kampung ya, orang kan minta maaf atau istighfar, bertaubat, malah Nabi Soleh pengen dibunuh. Kita bisa menyimpulkan, ini mungkin nafsiran saya, kesimpulan saya, bahwa dengan membunuh Nabi Soleh, azab tidak akan terjadi. Nah, anzalallahu ta'ala bihi min azab. Faja'ala ba'duhum, maka terjadilah setelahnya bikhabarin ba'don, dengan kabar sesudahnya, bima yarawna fi wujuhihi, dengan terlihatnya wajah mereka. Tadi kan udah dikasih tahu tuh, wajahnya menguning, memerah, menghitam. Falamma amsu, maka ketika sore, sahu biajmahum, mereka semua berteriak berjamaah, illa qad mado, bahwa sesungguhnya madi fil madi mado, yauma minal ajal, ini akan terjadi, hari-hari yang berlalu akan terjadi, hari-hari ini akan terjadi nih, kita akan diazab. Falamma asbahu al-yaumusani, maka ketika di asbahu subuh ya, ketika subuh hari di hari yang kedua, yaitu berarti hari kan Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin Sabtu nih. Iza wujuhum muhammarah kan nama kodobat bidam. Ini benar hari Sabtu ya, kan tadi kuning, merah, hitam. Tiba-tiba nih, oh ini hari Jumat berarti bro. Wajah merah, wajah mereka ini kan nama godobat bidam, bidami, dam, seperti darah. Seperti memerah wajah mereka gitu. Diwarnai, godobat mewarnai. Fasahu, kemudian sorenya, wadoju, bukan fasahu, amsu. Fasahu, nih artinya mereka teriak-teriak nih. Wadoju, mereka histeris. Wadoju, wabaku, kemudian mereka bersedih, meratapi. Warofu, dan mereka paham. Annal azabu waqa'un bihim, sesungguhnya azab ini akan menimpa mereka, pasti. Pasti. Falamma amsu, maka ketika sore, sahu biajmaihim, mereka teriak-teriak lagi tuh. Wah! Illa qad madha yaumani, kecuali bukan illa di sini akan kepastian ya. Lantahkik. Akan terjadi 2 hari ini minal ajali wahadarakumul azab, dan akan besok akan ditimpakannya azab. Falamma asbahul yaumas salis, maka ketika pagi hari, as-subuhu, ini asbahu subuh di hari ketiga, ini hari Minggu ya. Iza wujuhum muswaddah, jika wajah mereka menghitam, kan nama tuliyat bil qor, seperti orang-orang, bukan biru lagi, udah menghitam. Orang kalau kedinginan ya, kan kalau kita main PS tuh, main game, main Nintendo, main Sega, udah main PS, kita ngeliat tuh kalau orang-orang kedinginan menghitam, membiru gitu ya, kan nama tuliyat bil qor. Nah, seperti kedinginan. Fasahu, mereka berteriak jami'an, bersama-sama, illa qad
sungguh pasti hadarakumul azab, bahwa azab ini akan datang kepada mereka. Falamma kana lailatal ahad faraju Shalih alaihissalam min baini azharahum wa raju ma'ahu. Maka ketika malam minggu ini, hari Sabtu malam minggu, Shalih, Nabi Allah Shalih ini keluar. Min baini azharahum, memperlihatkan kepada mereka, wa raju ma'ahu, dan keluar bersama mereka, man amana bihi, dan bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Shalih, hatta ja'u asyam wa nazulu Ramlah Palestina. Mereka menetap di Syam, di Ramlah, dan di wilayah Palestina. Jadi mereka keluar nih karena tahu kalau kaum Samud ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma asbahul qaum, maka ketika pagi-paginya kaum ini, siapa ini kaum? Kaumnya Nabi Shalih, kaum Samud. Tukaffinu wa tuhannitu. Mereka tukaffinu, mengkafankan, menyeliputi. Wa tuhannitu, dan mereka memberikan wangi-wangian tubuh mereka. Wa kana hanutuhum as-sabru wal murru, yaitu wangian yang pahit memahitkan begitu. Ini aneh ya, bau pahit, orang kan nyelapnya ya gitulah. Mungkin memang sudah Allah berikan hidayah, bukan hidayah, kekuatan ya, inayah kepada orang-orang zalim untuk menghinakan diri mereka. Mereka menggunakan sabru wal murru, membaluri diri mereka dengan sesuatu yang sangat, kalau dicium itu pahit memahitkan gitu. Wa kanat akfanuhumul anto, wa kanat, dan menjadikan akfanahum, kafan, mengkain-kafankan mereka al-antou. Apa itu al-antou? Yaitu ini bangsa Viking ya, mereka masih bangsa Viking, dengan kulit hewan. Summa alku, kemudian mereka merebahkan diri mereka bil ardi, alku anfusahum bil ardi, kabumi, faja'alu yuqallabuna absarahum, sembari juga mereka sesekali melihat-lihat gitu. Absarahum, pandangan mereka, ilas sama marrah wa ilal ardi marratin, ke langit sekali, ke bumi sekali gitu. Takutan gitu. Di sembari tiduran, sembari meratapi diri mereka ke arah langit, kemudian ke arah bumi. Sautun fil ardi, maka menggelegarlah suara di bumi. Sorry. Jangan lewatin kalimatnya, sorry ya, maaf. La yadruna min abna ya'tihimul azab, tidak ada yang menyadari sama sekali dari mereka. Min aina, bukan min abna nih. Min aina ya. Min aina ya'tihimul azab, dari
Dari mana datangnya azab kepada mereka? Jadi mereka tuh ngeliatin bumi, ngeliatin langit gitu. Ketakutan mereka. Ini kondisi yang sangat tidak mencekam. Ini seperti kondisi orang yang sedang paranoid, seperti pengedar yang ketakutan ditangkap. Nih gue ditangkap aja apa kabur? Tangkap atau kabur? Tangkap atau kabur? Kan nggak bisa terus-terus berlari-larian seperti ini. Tapi ini lebih parah lagi karena mereka mau diazab. Kalau orang pengedar itu kan seminimal-minimalnya banget kan paling kan ditangkap. Menyerahkan diri aja lah. Gitu. Tapi tetap aja gitu. Karena mereka pengedar, maka mereka tahu gitu. Kalau hukumannya di Indonesia ini akan di hukuman mati. Min aina ya'tihimul azab. Dari mana ini akan datangnya azab? Lama istaddad duha, maka ketika datangnya itu hari waktu duha ya. Minal yaumil ahad, dari hari ahad kata tohum ya, datang kepada mereka minas samai fiha, dari langit yang dimana di dalamnya itu sautun kulla saikatin wa sautun kulla sayillahu, yang dimana ada sebuah teriakan menggelegar yang dari langit, yang di bumi juga, yang di langit juga, kulla sayillahu, setiapnya itu sautun fil ardi, teriakannya di bumi ini, faqat qulubuhum fi suduruhum, menyambar setiap makhluk yang ada di bumi, hatinya maupun dadanya, memutuskan kaget, bikin jantungan gitu. Saya pernah melihat barki ya, sebuah kilatan, sebuah lightning, sebuah apa itu namanya, petir guntur menyerang bumi. Seketika orang-orang di situ langsung terpental kemudian mati. Udah buat pingsan, mati lah gitu. Di sebuah YouTube ya, di YouTube gitu. Orang kena kelihatan sampai menghasilkan suara yang sangat keras. Mungkin itu emang keras sih, di dalam YouTube juga keras. Gitu. Dia langsung pada mental mati. Mungkin seperti itu. Falam yabqa fihim saghirun wala kabirun illa halaka kama qala Allah azza wa jalla. Dan tidak seorang pun dia beko abadi ya, maksudnya hidup ya, fihim di dalamnya, saghirun kecil wala kabirin ya, maupun besar, illa halaka, kecuali mereka musnah, hancur, kama qala Allah taala azza wa jalla, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aghasna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hadzal ladzina zalamus sayhatu fasbahu fi diyarihim jasimin. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim sehingga mereka mati bergelimpangan ya, fasbahu fi diyarihim jasimin. Kalam yaghnau fiha, yaghnau, seolah-olah tuh mereka tuh nggak pernah tinggal gitu. Yaghnau fiha, ala inna samuda kafaru rabbahum. Yang ini ayat Quran 100 ya, ayat 68 tadi, Quran surat Hud ayat 67, yang sekarang 68. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Hal ini dikarenakan karena sesungguhnya kaum Samud ini ingkar kepada Tuhannya. Ala budal lis Samud. Ingatlah binasalah kaumnya Samud ini gitu. Alam
Alam yanaju minhum illa jariyah. Dan tidaklah ada yang yunaji minhum, yunaji diselamatkan, yanaju dia selamat. Tidak ada yang selamat dari mereka illa jariyah, kecuali muqa'adatun jariyatun muqa'adatun, seorang remaja perempuan, gadis yang muqa'adah, yang keadaannya cacat lah. Yuqalulaha, disebutnya namanya itu, si perempuan ini adalah Zari'ah binti Syaf. Wa kanat kafiratun, karena kekafirannya, sadidatul adawatu lisalihin, karena sungguh teramat permusuhannya, sangat memusuhi. Dia sangat membenci terhadap Nabi Allah Soleh. Fa'atallaqallahu laha, maka memalingkan Allah kepadanya, si gadis tersebut ini, Zari'ah binti Syaf, rijlaiha, kakinya ini, tadi kan cacat nih ya, jariyatun muqa'idatun, cacat ya, jariyatun muqa'idatun, bisa mubtada khobar, seorang wanita yang cacat. Kemudian Allah kasih dia sembuh lagi tuh, maksudnya fa'atallaqullahu laha, Allah tolak, Allah berpalingkan, maksudnya disembuhkan itu, dibikin segar lagi. Rijlaiha, kakinya, ba'dama ainat, setelah apa yang dihidupkannya, aniyat al-azabu ajma, dari apa yang ditimpakan kepada azab yang jamak menyeluruh pada Nabi Allah, bukan pada Nabi Allah Soleh, kaum Nabi Allah Soleh, yaitu kaum Samud. Jadi ketika udah kita timpa azab, satu cewek ini yang lumpuh, sebenarnya setengah-setengah cacat ya kakinya gitu. Kemudian Allah kasih dia kesempatan untuk hidup. Farajat ka'asyari sayin yakunu, maka keluarlah dia seperti jalannya itu, yakunu, menjadikannya hatta korhan, atat bahwa wadil qori hada ma bainal hijaz wasyam. Jadi hatta atat korohan, sampai di daerah Qoroh, wahwal wadi, yaitu tepatnya namanya wadi Al-Qura. Ini Wadi Al-Qura ini adalah tempat di mana munculnya onta Nabi Allah Soleh. Jadi kamu tuh ke situ. Bainal Hijaz wasyam. Dia bisa lari tuh. Dia bisa, intinya dia cacat gitu, Allah sengaja, Allah kasih izin bismillah untuk dia itu dihidupkan lah, menjadi saksi ya, menjadi saksi nih. Fa'akhbartuhum, maka dia menceritakan hum, kepada orang-orang, siapa ini, bima ainat, bagaimana dihidupkan, minal azab, dari azab, wama asoba Samud, apa-apa yang ditimpakan oleh kaum Samud. Jadi dia hidup tuh, dia udah diazab, kemudian Allah sengaja tuh kasih hidup dia buat dia menceritakan kepada orang lain bahwa kalau dia tuh habis diazab sama kaum Samud yang lainnya juga gitu. Dia merasakan tuh
Kamis dia menguning, Jumat dia memerah, Sabtu dia menghitam, malam hari Minggu dia di azan. Summa istaqoyat inalma pasal fasukiyat. Kemudian dia meminta minum, maka dia meminumlah. Falamma suriyat mata. Maka ketika dia minum, dia mati. Gitu. Waruya Abu Zubair bin Jabir bin Abdullah qala lima murun Nabi wallahu alam bisawab. Karena kelemahan teknis mengenai memori internal, mungkin segmentasi amar ma'ruf nahi munkar akan kita gabung di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati muttali ala sarairi wa niyati ihdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mawqa wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliya wasluk bi sabila huda wa alihim bi asfiya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nantikan episode selanjutnya di podcast Aib Diri, podcast yang bermakna perkataan Tuan Guru Diri atau Tuan Guru Diri itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.